Shalom, jemaat Tuhan. Selamat hari Rabu, selamat malam. Semuanya sehat pastinya ya. Puji Tuhan, amin. Saya juga ingin menyapa jemaat yang menyaksikan doa malam melalui streaming. Shalom, saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kalau kami boleh beribadah di doa malam hari ini, itu hanya karena kasih karunia-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih bernafas, itu juga karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Tutup bungkus kami Tuhan dengan roh kudus-Mu, dengan kuasa roh kudus-Mu. Kami hanya ingin fokus menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan, karena kami sudah diubahkan oleh pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita sembah Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Ku tahu harapku, Ku tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kita nyanyi dengan segenap hati. Oh Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku,
Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sembah Tuhan, Engkau terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sembah Dia. Semuanya menyembah Tuhan. Pejamkan mata, hanya fokus kepada Tuhan kita yang begitu luar biasa. Sembah Dia Bapak Ibu. Oh, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau di sini Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh berada di tempat ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa sulit kami. Kami boleh melewati masa pandemi sehingga kami bisa bertahan hingga hari ini. Itu juga semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oh, kami tak dapat sendiri tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Walaupun sampai saat ini masalah kami belum selesai Tuhan, kami masih dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut Tuhan, sebab kami tahu Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau selalu punya cara untuk menopang kami. Engkau dahsyat Tuhan dalam segala hal, dalam segala perbuatan-Mu.
Untuk itu kami selalu merasa tenang, walau badai pencobaan selalu datang silih berganti. Kami selalu bisa menikmati hidup yang Engkau berikan. Enjoy my life Tuhan, karena kami tahu ada tangan-Mu yang selalu menopang. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, Kau selalu punya cara. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Engkau selalu punya jalan keajaiban. Perbuatan, yes Lord, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara
sorak-sorak yang luar biasa untuk Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami membawa korban syukur kami Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami ingin selalu bersyukur. Kami tidak ingin selalu mengeluh Tuhan, karena Engkau tidak menghendaki itu. Yang Engkau inginkan adalah kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Ketika kami bersyukur, Engkau hadir, berada bersama-sama dengan kami di sini. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami fokus menyembah Engkau. Tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau begitu baik. Selamanya Engkau tetap baik Tuhan. Kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin tersungkur dan menyembah Engkau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat, thank you Lord, ku tersungkur dan sembah. Yes persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus
persembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur ya Tuhan, sore malam hari yang indah ini ada kekuatan bagi kami masing-masing untuk bisa datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa bernyanyi untuk Tuhan. Dan sejenak kami rindu untuk bisa menikmati sebagian firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang sederhana menjelaskan kehebatan daripada firman Tuhan, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamah satu persatu jemaat-Mu. Lawat kami semua, supaya setiap yang hadir pada saat ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang takut melihat kepada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap menanggung perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya.
Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak pernah bosan dan jemu-jemunya mengingatkan jemaat dari kitab Amsal 17 yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saudara? Karena manusia suka tidak suka, percaya tidak percaya, kita akan terus menghadapi persoalan. Satu masalah selesai, dijamin muncul lagi yang baru. Satu lagi selesai, ada lagi yang baru. Selama ada di dunia, tidak mungkin tidak sepi dari masalah. Pertanyaan kenapa Tuhan mengizinkan itu? Karena supaya kita menikmati spiritual fitness. Fitness secara rohani. Kalau Bapak Ibu pernah latihan fitness, pertanyaan saya adalah saat latihan itu ngangkat beban dari berat ke ringan atau dari ringan ke berat? Dari ringan ke berat bukan? Tetapi kenapa kok sukacita? Kenapa kok enjoy? Padahal hidup beban sudah berat. Itu ada besi diangkat. Kan kurang kerjaan kan? Rumah saya dekat mall besar. Kemudian saudara tahu di situ, kadang-kadang saya suka lihat orang lagi fitness, apalagi yang dekat kaca itu, ada orang naik sepeda, dia genjot luar biasa, sambil terengah-engah. Aduh, tapi kenapa kok terus digenjot? Sudah tahu susah. Kalau memang berat ya berhenti aja. Tapi dia menikmati, enjoy sekali saya lihat. Sampai keringatan, lalu ngomong ke kiri, ke kanan. Padahal sepedanya nggak maju-maju. Cuma ada di situ aja. Kadang-kadang kita menilai hidup ini, kenapa hidup kita tidak progresif sayang? Kenapa kita tidak maju-maju Pak, Ma, Bu? Seringkali kita diskusi sama pasangan kita bukan? Masa kita ingin seperti ini? Kita seringkali mengukur hidup kita, itu harus maju, tapi nggak jelas maju kemana. Mungkin kalau dulu punya rumah satu jadi rumah dua. Mungkin dulu rumah dua jadi rumah tiga. Tapi kan enggak mungkin istri satu jadi istri dua, bukan? Itu sebabnya seringkali kita ingin progres, ingin maju, tapi tanya dulu kepada Tuhan. Maju yang bagaimana? Kalau engkau diberikan berkatnya luar biasa, begitu banyak hal yang engkau kerjakan, masalahmu tambah banyak. Punya satu toko masalah satu, punya dua toko masalahnya dua, punya tiga toko masalahnya tiga. Pegawai Anda 12 masalah 12, pegawai 1000 nanti demo tiap hari, bermasalah lagi. Ada orang berkata, kenapa ini kok tambah susah ngatur orang? Ya udah nggak usah buka perusahaan, tutup aja kan. Artinya apa saudara? Pada waktu kita hidup dunia ini tidak mungkin akan sepi dari masalah. Itu sebabnya saudara, kalau engkau hari ini masih ada kesempatan hidup dan tidak mau bisa menikmati dengan bagus, dengan baiknya, kita adalah orang yang paling rugi di dunia. Setelah sekian lama kita melewati satu keadaan COVID dan ternyata kita masih ada, tentu saja bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang-orang, baik yang engkau cintai atau yang engkau jengkel, itu mungkin hari ini sudah dipanggil Tuhan. Tetapi lupakan itu, apa yang kita hadapi hari ini. Ternyata kita masih bisa menikmati firman Tuhan. Belajarlah untuk enjoy your life, nikmati hidup Anda setiap hari. Itu yang akan membuat kita bersukacita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang enjoy your life. Atau kalau untuk diri sendiri, enjoy my life. Mari buka Alkitab kita saudara. Dari kitab Filipi, pasal yang pertama, kita akan lihat ayat yang ke-21 hingga yang ke-26. Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Silakan Anda bisa buka Alkitabnya. Saya tidak mempersulit Anda, sudah kerja satu hari. Kita bikin yang simple, sederhana, bisa engkau nikmati, menolong hidupmu, mengerti rencana Tuhan. Sudah ketemu semua? Filipi pasal 1, kita lihat ayat 21 sampai 26. Kalau sudah ketemu, saya undang saudara bangkit berdiri ya. Biar emosi sama saya, orang emosi batal nggak jadi ngantuknya.
Bersemangatlah sejenak, jangan khawatir 30 menit ke depan kita selesaikan tekanan hidup ini ya. Dan bersukacitalah. Siap membaca ya? Nanti kaum bapak atau pria membaca yang ganjil, ibu-ibu atau wanita membaca bagian yang genap. Oke? 2, 3. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya, berjuang untuk diingat. Kalau kita tidak berjuang untuk mengingat, kita tidak akan ingat. Dan salah satu kerja Roh Kudus adalah mengingatkan kita kepada firman. Kalau Anda tidak pernah membaca dan mengingat firman, lalu kita nggak bisa menikmati kerja Roh Kudus. Banyak orang suka pelayanan, tapi kenapa tambah jauh dari Tuhan? Berapa banyak orang suka ke gereja, tapi gampang khawatir dan gampang takut. Karena mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tidak ada orang bisa lihat wajah Tuhan. Musa pun tak mungkin. Tetapi ingat, dengan firman kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Pada waktu engkau memuji nama Tuhan, kemudian bulu kuduk merinding, jangan berpikir Roh Kudus lewat. Saudara, orang kedinginan juga bulu kuduk merinding. Orang kadang-kadang merasa, waduh ini Roh Kudus bekerja, belum tentu. Tetapi ingat, pada waktu engkau menikmati firman, engkau menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Orang yang melakukan firman, dia baru tahu ini yang disukai Tuhan. Pada waktu dia menikmati firman, dia tahu sekali dari janji firman Tuhan itu, dia tetap beriman kepada Tuhan apapun yang sedang terjadi. Nah saudara, ini ada sebuah curhatan dari seorang bernama Paulus. Karena ini ditulis ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma. Nah saudara tahu mengapa Paulus di penjara? Tolong bisa munculkan ayat yang ke-13. Filipi pasal 1 ayat yang ke-13, mundur sejenak ke belakang, ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena siapa? Dia dipenjarakan karena Kristus. Kitab Efesus, Filipi, Kolose, Filemon itu sering disebut sebagai surat yang ditulis dari dalam penjara. Dan kalau menurut Efesus pasal 4 ayat pertama, Paulus dipenjara karena Tuhan. Jangan berpikir saudara, apa yang dari Tuhan menurut pendapat kita harus semuanya baik sesuai dengan ukuran kita. Baiknya itu sesuai ukuran Tuhan. Pada waktu COVID kemarin, saya paling susah sekali berkhotbah ketika berkhotbah tentang kebaikan Tuhan, ketika di hadapan orang yang ditinggal oleh orang yang dicintainya. Kenapa? Pada waktu saya berkhotbah tentang kebaikan Tuhan, orang akan berkata, enak aja kamu bicara seperti itu. Kamu tidak merasa kehilangan. Tapi bagaimana dengan saya yang kehilangan suami atau kehilangan istri atau kehilangan orang tua? Berat sekali. Tetapi pada waktu mengalami seperti itu, di mata Tuhan itu adalah baik. Tapi di mata manusia menjadi tidak baik. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup kita setiap hari? Jangan tunggu sampai rezeki banyak. Jangan tunggu sampai engkau memiliki segala-galanya. Anda tahu, ada orang kerja keras luar biasa. Kerja berat luar biasa. Tapi belum tentu kaya. Itu sudah dibuktikan oleh para buruh, oleh kuli-kuli yang angkat-angkat berat. Mereka tetap seperti itu. Jangan berpikir kalau kerjanya lembur, gak pernah selesai. Dia bisa jadi kaya raya. Belum tentu.
warung kopi 24 jam, itu tetap dia seperti itu, bukan? Dia buka boleh 24 jam, tapi keadaan akan seperti itu. Kalau dia tidak bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berkati, sudah Tuhan berikan, rasanya tidak akan cukup. Saya tidak tahu masalah kita seperti apa pada hari ini. Kalau engkau ingin menikmati hidup apa yang kau miliki, jangan tunggu romantis dulu di rumah, jangan tunggu harmonis dulu dalam keluarga, jangan tunggu sampai hutang lunas semua, jangan tunggu sampai penyakitnya sudah sembuh, baru engkau mau enjoy. Oh, enggak bisa. Itu tetap akan menyertai kita. Itu masalah tidak pernah sepi dari antara kita. Tetapi untuk bisa menikmati enjoy, itu tergantung keputusan kita setiap hari. Kalau engkau memutuskan mau menikmati hidupmu, kita akan bisa menikmatinya dengan bagus. Tapi kalau enggak mau, ya sudah. Saudara, selama 2 tahun lebih ini, saya sekeluarga belum pernah kena COVID. Tetapi saudara, saya kemana-mana, protokol kesehatannya keras sekali. Selama keliling itu selama 2 tahun, saat oleh pemerintah boleh datang beribadah, saya tetap berkhotbah. Cuma enggak berapa bulan aja saya tidak bisa berkunjung secara onsite. Tapi lainnya tetap onsite. Namun pada waktu melakukannya, pertanyaan saya, apa enggak takut? Apa enggak gelisah? Apalagi di rumah ada 3 anak? Tetap. Namun pada waktu seperti itu, saya harus belajar menikmati panggilan saya. Apa yang menginspirasi saya? Para misionaris ketika di Afrika sedang ada bencana, ada wabah sakit penyakit, mereka tetap datang menginjakkan kakinya ke Afrika. Zaman dulu belum ada vaksin, tapi mereka nekat pergi ke situ. Apa yang mendorong mereka seperti itu? Apakah mereka tidak bisa menikmati hidupnya? Menikmati sekali para misionaris itu. Itulah salah satu hal yang membuat saya tetap berada di ladang meskipun COVID-19 tetap keluyuran. Kenapa saudara? Kalau sampai COVID itu tidak ada, baru kita bekerja, kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup, mengisi hidup dengan petualangan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau punya banyak pengetahuan tentang Tuhan, tapi belum pernah menikmati atau berpengalaman dengan Tuhan, susah untuk bisa berjalan bersama Tuhan setiap saat, setiap waktu. Mengapa saudara? Karena kita seringkali pertama curiga dengan Tuhan. Yang kedua, kita seringkali ketakutan meratapi nasib kita setelah ini akan apa? Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar menikmati hidup, enjoy your life, menikmati hidup kita masing-masing, bukan kalau hanya diberkati, bukan kalau semua persoalan sudah selesai, bukan karena sudah disembuhkan, tetapi tergantung keputusan tiap hari. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari seorang rasul yang bernama Paulus, yang dipenjara bukan karena merampok, yang dipenjara bukan karena korupsi, yang dipenjara bukan karena kejahatan, tapi dipenjara karena Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup setiap hari, yaitu hidup untuk Kristus. Perhatikan ayat yang ke-21 dikatakan di situ, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Berarti saat Rasul Paulus sudah bertobat, menerima Yesus, dia punya ungkapan baru, hidup bagi dia adalah untuk Kristus. Karena kepada siapa kita hidup, maka kita akan mengejar apa yang kita hidupi tadi. Kalau hidup kita cuma masalah uang, kita nggak pernah puas dengan uang. Percaya saya, rasa kurang. Hari ini saudara tahu, bensin kita ini dikurangi diskonnya. Bukan naik kan? Kalau harga harusnya itu seperti di pom-pom bensin yang internasional itu. Itu harganya. Seliter 15, seliter 16, seliter 17. Itu harusnya. Dulu itu diskonnya banyak. Makanya kita bisa bayar lebih murah. Tapi sekarang dikurangi diskonnya. Akhirnya harus bayarnya 10.000.
pada waktu 10.000 dan engkau ikut marah-marah, engkau ikut emosi, engkau ikut jengkel, sesungguhnya engkau sedang menghalangi berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, bagaimanapun sulit hidup ini, kalau engkau beriman kepada Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, bukan melihat masalahnya, tapi lihat jalan keluarnya. Apa yang akan Tuhan kerjakan ketika bensin 10.000? Apa yang Tuhan ingin lakukan ketika bensin 10.000? Yang pertama tentu kita latihan iman. Kita olahraga iman kita. Kenapa? Bagaimana nanti membayar sekolah anak. Nanti setelah ini harga barang naik, semuanya naik. Buktinya sampai hari ini masih hidup bukan? Tinggal bagaimana menikmatinya. Kalau engkau tidak bisa menikmatinya, engkau tidak akan pernah hidup berbahagia. Kenapa? Karena untuk bisa enjoy hidup kita masing-masing, tergantung fokus hidup kita kepada siapa. Dan di sini Paulus menjelaskan hidup untuk Kristus. Orang sebelum bisa hidup untuk Kristus, dia harus memiliki Kristus. Orang tidak mungkin bisa hidup untuk Kristus kalau dia belum memiliki Kristus. Orang memiliki Kristus itu berarti Jesus inside. Tapi kalau orang sekolah Alkitab dan pandai bicara Kristus, tapi tidak Jesus inside, berarti Jesus beside. Kalau Jesus beside, berarti dia tidak ada persekutuan dengan Yesus. Kalau tidak ada persekutuan dengan Yesus, bagaimana dia bisa hidup untuk Kristus? Jadi orang yang bisa menikmati Yesus, bukan orang yang tahu siapa Yesus. Tetapi orang yang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ini tidak ada hubungannya dengan dibaptis atau tidak. Ini tidak ada hubungannya karena dia sudah sekolah Alkitab atau sudah pelayanan atau tidak. Tapi tergantung apakah dia memiliki Yesus atau tidak. Ini orang disebut orang Kristen. Tapi kalau orang tahu siapa Yesus, namun dia tidak memiliki Yesus, itu orang disebut orang beragama Kristen. Kalau orang beragama Kristen tidak wajib melakukan firman. Orang beragama Kristen ikut Yesus bisa tempo-tempo. Tidak perlu terus, tidak perlu continue. Orang yang tidak memiliki Yesus, dia tidak bisa menikmati kehadiran Yesus setiap waktu. Ketika ada persoalan, tidak bisa menikmati Yesus kalau dia tidak pernah ada persekutuan dengan Yesus. Tapi kalau orang ada persekutuan dengan Yesus, dia betul-betul tahu siapa Yesus. Bukan cuma tahu siapa Yesus, tetapi memiliki Yesus di dalam hidupnya, dia akan berjuang untuk apa? Hidup untuk Yesus. Saya tidak tahu engkau hidup untuk apa hari ini. Jangan berpikir ya, kalau orang suka pelayanan, itu pasti memuliakan Tuhan. Belum tentu. Ada orang yang hidup untuk pelayanan. Siapa yang dilayani? Tidak tahu. Jangan berpikir kalau orang sudah suka nongkrong di gereja, berarti dia pasti melayani Kristus. Belum tentu. Itu hidup untuk gereja. Kita hidup untuk siapa? Akan terlihat dari perilaku kita. Maka dari itu saudara, perhatikan kalau engkau punya anak yang mirip engkau lebih sayang bukan? Daripada yang kurang mirip. Karena apa? Karena engkau rasa cocok. Connect sekali. Wow, ini asik sekali anak ini. Mungkin anak juga lihat, aku kayaknya kayak mirip papa ya. Tetapi saudara tahu, hubungan yang seperti ini cuma dibangun daripada kemiripan. Belum tentu hatinya cocok untuk dia. Mungkin yang tidak mirip malah bisa sopan kepada yang ayahnya atau papanya atau mamanya yang tidak mirip dengan dia. Itu yang asli. Demikian pula kita dengan Yesus. Jangan berpikir kalau kita sibuk untuk Yesus, berarti kita sedang hidup untuk Kristus. Belum tentu. Hidup untuk Kristus itu dinikmati setiap hari. Hidup untuk Kristus engkau nikmati di kantor. Hidup untuk Kristus engkau nikmati pada waktu di rumah tangga. Hidup untuk Kristus engkau nikmati ketika berkat melimpah. Hidup untuk Kristus engkau bisa nikmati ketika ada persoalan. Dan hidup untuk Kristus saat orang mengancam kita, saat menekan kita, kita berani hidup untuk Kristus. Pada waktu engkau hidup untuk Kristus, otomatis ada kebalikannya dan mati adalah keuntungan. Saudara, di mana di muka bumi ini orang suka berkata mati adalah keuntungan, kecuali yang hutangnya banyak.
Di mana ada orang di muka bumi ini berkata mati adalah keuntungan. Kalau dia sedang konflik dengan pasangannya atau ditinggal oleh orang yang dicintainya. Orang mau mati adalah keuntungan, itu karena dia merasa rugi selama dia masih hidup. Tetapi perhatikan baik-baik dari teks ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, itu artinya dia akan berjumpa dengan Kristus, di mana hidupnya untuk dia. Jadi ingin meninggalkan enak sekalipun, meskipun punya hotel 10, meskipun dia punya pesawat terbang, meskipun dia punya aneka tank di rumah, bahkan kereta api kalaupun dia punya apapun juga, badannya sehat walafiat, dia suksesnya luar biasa, orang ini akan berani berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kenapa? Untungnya itu mau ninggalkan apa? Loh, istri mencintai, mungkin suami mencintai, hartanya berlimpah, tubuhnya sehat, tidak ada penyakit, semuanya oke-oke semua. Saya mau tanya, orang seperti ini kepingin mati enggak? Enggak kepingin kan? Surga dunia dia nikmati. Tapi kalau orang mengerti ini, meskipun keadaan begitu enak, begitu lancar, begitu damai, tapi kalau ditanya, aku kepingin mati, kenapa? Kepingin ketemu Yesus. Anda pernah merantau, siapa yang pernah kerja merantau, kan ingin pulang. Siapa orang kerja merantau tidak ingin pulang? Pasti punya masalah di kampungnya. Mungkin punya hutang kepada orang tuanya. Kenapa kamu tidak mau pulang? Kenapa tidak mau pulang? Gak apa-apa deh, aku tidak pulang deh. Pasti ada masalah. Kenapa banyak orang tidak mau pulang ke surga? Ada masalah dia. Jangankan mau pulangnya, berdoa aja, dia masih pakai makelar doa. Kenapa tidak doa sendiri? Itu kan Bapamu di surga. Dia mengerti isi hatimu. Ketika engkau berteriak, belum tentu langsung menolong. Kenapa? Kalau langsung menolong, nanti enggak latihan fitness. Kadang-kadang Tuhan itu suka ngeprank, suka main-main. Kadang-kadang ada sense of humornya muncul. Kadang-kadang kita takut luar biasa. Tiba-tiba jalan keluarnya sudah ada di depan. Saudara pernah engkau mengalami seperti ini? Daripada engkau tertekan luar biasa, belajarlah enjoy your life. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup kita setiap hari, yaitu hidup berbuah. Perhatikan di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Namun ada kontras di sini. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu dikontras, tetapi ada perkataan andaikan jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, bukan berdoa. Bekerja, bukan bertapa. Bekerja, untuk apa? Memberi buah. Jadi bukan asal bekerja, tapi dia betul-betul bekerja, tapi bekerja, dia punya tujuan jelas, memberi buah. Ketika ibu-ibu mungkin mendengarkan apa yang saya katakan, saya tidak tahu live streaming enggak ya? Live streaming, mungkin ibu-ibu juga di rumah mendengarkan apa yang saya katakan. Engkau sedang berjuang untuk menolong suami. Jangan pikirkan suami berubah atau tidak. Pikirkan engkau berbuah atau tidak. Kalau memikirkan orang berubah, enggak mungkin kita bisa enjoy your life. Tapi kalau mikir bagaimana berbuah, meskipun tidak berubah, enggak peduli. Anda kalau tiap hari makan apel lama-lama juga bosen kan? Kadang-kadang sudah enggak tertarik lagi. Kadang-kadang kau makan apapun juga, kalau sudah keseringan, bisa juga kita tidak enak lagi. Tapi buah apel tetap berbuah, meskipun orang tidak suka buah apel. Artinya apa? Berbuah tetap akan berbuah, tidak peduli apakah orang mau terima atau tidak, tetaplah berbuat baik. Orang suka tidak suka, tetaplah engkau menjadi berkat bagi orang lain, karena di situ engkau bisa menikmati hidup kita sedang berbuah. Dia cuma memikirkan tinggal di dunia untuk kamu. Pilihan dia cuma dua, ketemu Yesus, ketemu Anda. Ketemu Yesus, ketemu suami. Ketemu Yesus, ketemu istri. Ketemu Yesus, ketemu anak. Ketemu Yesus, ketemu mertua. Ketemu Yesus,
ketemu opa oma. Silakan pilih. Kalau memang kau ingin kembali ke sana, engkau ketemu Yesus. Tapi kalau engkau tetap ingin ada di dunia ini, maka ketemu sama orang-orang ini harus bekerja memberi buah. Bukan cuma nongkrong di situ. Kan ada orang yang, Pak, yang penting aku damai-damai aja, Pak. Aku enggak mau bikin masalah, Pak. Aku enggak mau ribet, Pak. Maka rohaninya tidak pernah bertumbuh. Kalau Anda bergereja di tempat ini, ada persoalan, maka rohanimu sedang bertumbuh. Tapi kalau engkau tidak ada persoalan, hati-hati tidak sedang bertumbuh. Ada orang suka berkata seperti ini kepada saya, Pak, yang penting aku datang dengar duduk, doa, duit, dada, dan dia pulang. Di gereja cuma lakukan seperti itu. Dia tidak mau ikut sibuknya gereja. Takut saya, Pak, nanti bermasalah, Pak. Maka orang seperti ini perlu dikonseling. Dia punya masalah. Jangan berpikir orang yang tenang-tenang, kemudian datang ke gereja, diam, duduk manis, itu bermasalah. Karena dia tidak pernah berbuah. Tapi bagi kita, orang yang bermasalah itu kalau bikin ribet di gereja, itu juga bermasalah. Dua-dua bermasalah. Yang diam-diam anteng itu bermasalah, yang over ributnya itu juga bermasalah. Dua-dua perlu dikonseling. Yang satunya keberanian bikin masalah, yang satunya tidak berani hidupnya untuk semakin bertumbuh. Saudara, perhatikan tanaman toh. Kalau bertumbuh itu akarnya gerak. Kalau bertumbuh itu batangnya juga gerak. Pada waktu bertumbuh, akar itu bisa bertengkar sama akar tetangga. Untuk menyedot mineral-mineral dari dalam tanah supaya tubuhnya sehat. Yang luarnya mungkin dia bisa ganggu rumah Anda. Bikin merusak mungkin tanah halaman Anda. Artinya pada waktu dia bertumbuh ada persoalan. Hidup kita tidak pernah lepas dari dua kutub ini. Dia didesak dari dalam atau dari luar. Tapi kalau kita terus memikirkan itu, kita nggak bisa enjoy. Engkau tidak bisa menikmati apa yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika saya pelayanan begini, banyak pula yang ngegosip, kemudian ingin jatuhkan saya, ingin memfitnah, dan dikirim ke istri saya loh. Kadang-kadang dibuat satu berita atau difotokan apa ke istri saya, supaya dia marah bertengkar sama saya. Tapi saya sudah membuat standar, sejak saya mengajar, saya tidak pernah memegang sininya wanita. Kecuali salaman. Meskipun itu mahasiswa saya seperti anak saya usianya 18, 19, atau 20, saya tidak memegang sini. Jadi ketika bertengkar, saya berkata kepada istri saya, jangankan mencium, megang pun tidak bisa saya. Kan sudah tahu. Saya sudah bikin aturan untuk membuat orang tahu, saya orang bisa dipercaya. Kalau tidak, maka gampang sekali saya ditelikung. Gampang sekali saya terjebak. Itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh diri sendiri. Maka yang terakhir ketiga, ayat yang ke-25, kemudian dikatakan di situ, ayat yang ke-25, dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin apa? Maju, bahasa lain semakin progres, semakin maju dan bersukacita dalam apa? Bersukacita bukan bersukacita karena nonton lawak. Bersukacita bukan bersukacita karena terima rezeki. Bersukacita bukan bersukacita karena semua yang dikerjakannya berhasil. Tapi bersukacita dalam iman. Iman itu abstrak, tidak jelas. Kalau orang bisa bersukacita dalam iman, itu rohannya tingkat dewa. Tapi kalau bersukacita karena dapat undian, itu di bawah. Kalau bersukacita dapat undian mobil, itu di bawah. Tapi bersukacita dalam iman, itu tingkatnya di atas. Jadi bersukacitanya dia tidak tergantung materi. Bersukanya cita dia tidak tergantung emosi. Bersukacitanya dia tidak tergantung apapun juga. Maka hal yang ketiga, bagaimana engkau bisa menikmati hidup yang bersukacita? Pertama saudara tahu, hidup dalam Kristus. Yang kedua, hidup berbuah. Dan yang terakhir ketiga, hidup
menjadi berkat. Ayat yang terakhir 26 dikatakan sebagai berikut. Akhirnya sehingga kemegahanmu, kemegahan orang-orang dalam Kristus Yesus akan bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Artinya apa? Apapun yang engkau kerjakan, aku senang sekali. Karena aku bisa berkarya di antara kamu. Saudara, mungkin hari ini engkau jengkel dengan seseorang. Mungkin engkau marah dengan seseorang. Mungkin dalam keluarga melihat anak-anak seperti itu atau pasangan seperti ini. Namun pada waktu engkau berpikir berbuah, lalu mereka menikmati apa yang engkau kerjakan, itu sesungguhnya adalah satu kemegahan bahwa apa yang kita lakukan ini rupa-rupanya ada responnya. Nah di sini saudara, pada waktu jemaat di Filipi, ketika Paulus ada di dalam penjara, rupa-rupanya orang-orang di atas penjara itu yang tidak di penjara, mungkin itu adalah anggota jemaat atau pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu. Ada dua bentuk orang. Yang pertama, memikirkan Paulus. Yang kedua, malah senang. Karena ketika Paulus di penjara, dia bisa lakukan apa saja, bisa bebas. Bahkan kalau kita baca di Filipi pasal 1 sebelumnya, mereka sampai dikatakan seperti ini. Dengan apapun juga, motivasi apapun juga, engkau memberitakan Injil. Asal Yesus diberitakan, aku bersuka cita. Rupa-rupanya banyak motivasi nggak beres di dalam pelayanan di kota Filipi ini. Tapi itu tidak mengganggu Paulus karena dia belajar untuk bersuka cita dalam iman. Dan hasilnya apa? Dia cuma berharap kamu bertumbuh. Kamu bertumbuh. Itu kemegahan bagiku. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah itu? Waktunya habis. Mari panggil berdiri yuk. Silakan saudara panggil berdiri. Oke, puji Tuhan. Saya berikan waktu sejenak masing-masing tunduk kepala. Berkat apa yang kau dapat dari firman pada hari ini. Enjoy your life. Enjoy my life. Bagaimana engkau bisa menikmati hidupmu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Pertama pikirkan fokusnya. Engkau hidup untuk siapa? Mau untuk Kristus atau enggak? Silakan putuskan. Kalau ingin hidup untuk Kristus, buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Itu kuncinya. Kalau engkau sudah hidup untuk Kristus, ada hal dua yang perlu dikerjakan. Hidup yang berbuah. Jadi bukan cuma hidup, tapi harus bekerja memberi buah. Hidup yang berbuah ini akan menolong orang ini tahu apa artinya hidup ketemu Yesus dan hidup ketemu orang lain. Yang ketiga, hidup jadi berkat. Bukan cuma ketemu, tapi jadi berkat. Orang itu bisa menikmati kehadiran kita. Makanya Alkitab tidak pernah mengajar harus bersemedi. Tapi Alkitab mengajar kamu garam, kamu terang. Garam itu mengasinkan, terang itu menerangi. Mungkin hari ini masing-masing saudara menghadapi pergumulan di rumah. Atau pergumulan di kantor. Atau menghadapi persoalan dengan keluargamu. Saya tidak tahu. Tapi ingat posisi Anda hari ini. Kalau engkau ingin enjoy, jangan tunggu damai dulu. Kalau engkau ingin enjoy, jangan tunggu selesai masalah dulu. Tapi hari ini putuskan, apakah engkau ingin menikmati hidup yang bahagia ini. Silakan tunduk kepalamu sejenak. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup untuk buka jalan. Dia sanggup untuk memberikan terobosan. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan. Tetapi kalau engkau tidak bisa menikmati apa yang kau miliki hari ini, apapun yang Tuhan kerjakan, semuanya kita rasa kurang. Hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Berikan kesempatan Roh Kudus menjamah hidupmu. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan.
Roh Kudus terus berkarya untuk membuat kami semakin memahami kebenaran ini. Betapa dalamnya rahasia kebenaran ini. Kira mata sangkara lala mata kira lala mata sangkara lala mata kira lala lama kira lala lama 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 kira lala lama 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 kira lala lama 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 kira lama 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 kira lama 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 kira lama 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 kira lama 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 kira lama lama lama. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini kalau kami boleh ibadah kepada Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Lebih lagi kami boleh dengar firman Tuhan, punya kesempatan untuk menikmati kebenaran-Mu. Ini anugerah-Mu yang besar bagi kami. Di tengah-tengah kesibukan kami setiap hari, kalau kami masih boleh datang, itu kemurahan Tuhan. Bukan karena kami, tetapi karena dorongan Roh Kudus yang mendorong kami untuk datang sujud menyembah Tuhan. Karena Engkau besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus untuk terus menyampaikan firman Tuhan. Supaya tempat di mana hamba-Mu ini ada memberitakan firman Tuhan. Di sana ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Buat kami jemaat-Mu malam hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Pak Juanda buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ikutin ibadah ini melalui live streaming, bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening yang ada di gereja, bisa memberikan melalui kantong persembahan yang disiapkan. Dan hari Sabtu ada doa pagi di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah manfaatkan waktu untuk kita datang doa pagi jam 6 sampai jam 7. 1 jam saja di tempat ini. Kita terus menyembah Tuhan, kita berdoa. Di hari-hari ini kita butuh banyak berdoa kepada Tuhan. Ya bahkan kalau kita mau terus dikuatkan oleh Tuhan, ayo kita harus rajin untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari Minggu kita akan ibadah kembali di tempat ini. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi
Utomo. Jadi ajak keluarga kerabat untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini. Dan besok tanggal 23 itu hari Jumat ya, ada family cell di Sidoarjo. Jadi yang dekat-dekat Sidoarjo bisa datang di tempat itu ada di counter bawah, nanti bisa tanyakan. Nah saya kira demikian, lalu kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita akan berdoa buat beberapa jemaat Tuhan, ada yang sakit, ada yang pasca operasi. Kita berdoa supaya juga Tuhan ya akan sembuhkan dan akan kuatkan mereka. Sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan satu pujian, kita akan akhiri dengan doa. Glory, haleluya. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Besar. Bapak terima kasih buat ibadah doa malam kami, malam hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Sebelum pulang berpisah dari tempat ini, bersatu hati kami mau berdoa buat Ibu Yuliati dan Ibu Ria yang saat ini sakit. Tuhan kami berdoa, Tuhan lawat mereka satu persatu di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang lain yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga lawat jamah dalam nama Yesus. Ada kesembuhan mulai terjadi. Yang opname di rumah sakit juga Tuhan lawat satu persatu. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Ibu Tia dan Ibu Chandra pasca operasi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Biar Engkau pulihkan kesehatan mereka. Setelah mereka operasi, Tuhan Engkau sembuhkan mereka secara sempurna. Apabila masih ada sakit penyakit dalam tubuh mereka, Tuhan angkat, Tuhan cabut di dalam nama Yesus. Sehingga kesembuhan yang sempurna boleh menjadi bagian mereka. Kesehatan tubuh yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah itu mereka dapat pakai semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang tidak terduga-duga. Tuhan perintahkan mengalir dari utara, selatan, timur, barat, memenuhi lumbung-lumbung umat-Mu. Ekonomi diberkati, pekerjaan diberkati, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Buat bangsa dan negara kami Indonesia, kami terus berdoa memberkati, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai jajaran paling bawah. Kami memberkati ekonomi bangsa kami. Kami berdoa memberkati politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, bahkan kesehatan bangsa kami. Kami akan melihat akan ada pemulihan yang terus terjadi. Bangsa ini akan terus maju karena ada Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang berpisah dari tempat ini, sertai dalam perjalanan pulang sepanjang malam saat kami istirahat tidur malam.
kami diberkati Tuhan, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat, diberkati Tuhan. Kami dapat melakukan aktivitas kami setiap hari dengan kami menikmati hidup kami indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu dapat mengangkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih pulang, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberkati engkau dan keluargamu mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.